Shalom sahabat, judul renungan kita kali ini adalah Jagalah Hatimu. Dengan firman Tuhan dari Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati adalah pusat dari setiap hal yang kita rasakan, karena hati kitalah bisa merasakan suka dan duka, serta dari hati pula bisa timbul segala niat jahat dan niat yang baik. Ungkapan-ungkapan tentang hati yang sering kita dengar adalah hatinya baik, hatinya lemah lembut, hatinya damai, hatinya senang atau sukacita, hatinya jahat, hatinya nakal, hatinya jelek, hatinya panas, iri hati. Dari ungkapan tersebut, betapa hati kita ini sangat menentukan sikap dan perilaku kita. Disebutkan dalam firman Tuhan ini untuk menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena hati mudah tersentuh, apalagi tersentuh oleh kejahatan. Kita harus mampu berjaga-jaga, berhati-hati, dan bersiap siaga membentengi hati kita dari segala hal yang mencoba untuk mematikannya. Dengan demikian hati kita menentukan arah hidup dan iman kita. Ada relasi yang kuat antara hati kita dengan jalan kehidupan yang kita tempuh. Dunia mengatakan bahwa kecerdasan atau intelektual kita yang menentukan jalan kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan menegaskan bahwa hati kitalah yang memiliki peranan dan kunci penentu jalan kehidupan. Bagaimanakah kita dapat menjaga hati kita supaya dapat lebih tersentuh dengan kebaikan? Hanya dengan pimpinan Roh Kuduslah kita dimampukan untuk tetap berdiri di atas kebenaran. Oleh karena itu, bukalah hati dan undanglah Roh Kudus untuk menjadi Tuan dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus dalam langkah hidup kita, agar kita tidak mudah jatuh dalam pencobaan. Seperti tertulis, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Galatia 5 ayat 16. Kita juga harus mampu terus merenungkan firman Tuhan dan taat melakukannya. Dan kita terus diproses dan dibentuk menjadi emas yang murni. Kita tidak akan tahu kemurnian hati kita kalau apa yang ada di dalam hati kita ini tidak diproses dan ditempa terlebih dahulu. Tekanan itu mungkin datang dari hal-hal yang sebenarnya sepele. Tetapi tidak tahukah bahwa kita seringkali jatuh justru hanya karena kita tidak waspada dengan kerikil-kerikil kecil yang ada di depan kita. Tekanan itu mungkin menyakitkan, tapi itu adalah proses di mana Tuhan sedang membentuk dan memurnikan hati kita. Saat pemurnian ini, bisakah kita berkata seperti Ayub? Dikatakan, ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub 23 ayat 10. Sahabat, dengarkan perkataan ini. Hati-hati menjaga hati, karena hati sering disakiti oleh hati yang kurang hati-hati. Hati-hati menjaga hati, karena hati bisa sakit hati. Karena ada orang yang tidak punya hati, tega menyakiti hati. Hati-hati main hati, karena bisa hancur hati. Tetapi orang yang suci hatinya akan hati-hati dan bermurah hati. Tuhan sangat mengasihi orang Kristen yang hatinya bersih. Demikian firman Tuhan kali ini.
Jangan jemu-jemu berbuat baik. Kita berdoa. Biarlah hati kami tetap terbuka untuk-Mu Tuhan, agar hati kami mampu memancarkan kehidupan. Amin.